Selamat pagi, happy Sunday, Bapak Ibu Saudara. Happy Sunday. Wah, hari ini berbeda ya, Saudara. Hari ini ada sukacita yang luar biasa. Saya lihat juga dari wajah-wajah Saudara udah ready kayaknya untuk sesuatu. Hari yang spesial hari ini. Ada apa Saudara? Ulang tahun sih di sini. Iya, hari ini GEIS CDC Bogor ulang tahun yang keempat, Saudara. Kita beri tepuk tangan dulu. Boleh nggak kita ucapin ke kanan kiri kita aja? Coba ucapin dan salamin aja, nggak usah manggil berdiri ya. Selamat ulang tahun ya. Iya. Yang ulang tahun bukan gedungnya. Yang ulang tahun bukan apanya? Organisasinya. Yang ulang tahun kita, Saudara. Happy birthday buat kita semua. Yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat. Orang bilang kalau yang anak kecil, yang punya anak kecil yang umur 4 udah bisa tegap, udah bisa berjalan, katanya udah mulai lari kali ya. Berarti waktunya kita buat lari, Saudara. Amin. Yes, dan satu ayat Alkitab kita buka dulu dong ya di Kisah Rasul 1 ayat 8 Saudara. Kita baca bersama boleh ya? 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yes, Saudara, ini satu kata-kata Tuhan Yesus sendiri ketika dia naik ke sorga. Perintah buat kita, Saudara. Kita tangkap. Ada amin, Saudara? Amin. Saya baca sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yes, kuasa itu dalam kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji Tuhan, dia menyertai kita. Dia bersama kita, dia memperlengkapi kita buat kita jadi berkat. Yes. Dan hari ini Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita mau kembali mengingat 3 kebiasaan kita, 3 habit kita. Yang pertama adalah honor the presence, kita hargai hadirat Tuhan. Ya, kita siap-siap, saya yakin Saudara sudah mempersiapkan diri. Yang kedua adalah save the word, menerima firman Tuhan dengan hati yang gembira dan jangan lupa mencatatnya. Dan yang ketiga adalah be excited. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan pagi ini? Kalau siap katakan yes. Kalau siap katakan yes. Yes. Kalau yes, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kami merayakan bersama kemenangan dalam Engkau. Kami merayakan bersama juga Tuhan ulang tahun kami CDC Bogor yang keempat hari ini Tuhan. Kami minta berkat-Mu Bapa hari ini. Kami minta kehadiran-Mu Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu Tuhan Yesus pada waktu kami memuji dan menyembah Engkau pagi ini. Urapi setiap pelayan-Mu Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu Bapa. Semuanya Tuhan Yesus Engkau mempersiapkan untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Juga hari ini Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan untuk Pastor Faisal, untuk Pastor Esther Tuhan Yesus boleh datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada firman yang luar biasa Tuhan yang Kau sudah siapkan melalui beliau bagi kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang luar biasa, ada kuasa kesembuhan terjadi, ada kuasa kelepasan pemulihan terjadi Tuhan hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur, kami siap muji Engkau, kami siap juga nanti untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat beribadah Amin. Saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Mari bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari
kita memilih untuk bersuka cita hari ini. Mari nyanyikan lagu ini dengan semangat. Kami mau berikan pujian kami Tuhan. Pengagungan kami kepadamu Tuhan. Yes. Sama-sama katakan. Pujian syukurku unaikan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacita, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mari menari bagi Dia. Sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari jemaat sama-sama katakan lagi. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, kasih-Mu yang sempurna. Mari sama-sama katakan, bersuka di dalam Tuhan, ya. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Katakan lagi sama-sama, kasih-Mu
dan ku tahu kau segalanya bagiku. Pengorbanan yang kau beri membawaku terbang tinggi, ku mengerti tanpa hukum mati. Teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu, sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Yes, amin. Kita mau sama-sama teriakan nama Tuhan kita yang besar. Anugerahmu di hidupku mengubahku jadi baru, dan ku tahu kau segalanya bagiku. Pengorbanan yang kau beri membawaku terbang tinggi, ku mengerti tanpa hukum mati. Katakan lagi lebih keras. Teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu, sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Kita teriakan loh. Teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu, sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Masih semangat memuji Tuhan ya. Masih banyak lagu yang mau kita nyanyiin. Oke, kita mau sama-sama senada dengan surga menyanyikan. Sama-sama kita katakan Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membela
dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Yes, amin, amin. Kita memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan Ku Menang. Katakan Nana. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Haleluya. Atas hidup yang diberikannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan pasti, dengan iman, katakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Atas hidup yang diberikannya. Amin Tuhan. Dengan pasti, dengan iman, katakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan dengan iman, kedahsyatannya di hidupku. Imanku. Haleluya Tuhan. Berkata, Tuhan hebat. Tuhanku hebat. Yesus Tuhan. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku Haleluya Tuhan, ini kami Tuhan memuji Kau Tuhan. Katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Haleluya Tuhan. Atas hidup yang diberikannya. Terima kasih Tuhan. Dengan pasti, dengan iman, katakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhan hebat. Tuhanku hebat. Yesus, Yesus. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya.
Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata, ya Tuhan yang hebat. Haleluya. Hebat Yesus, Yesusku dekatkan, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Sama-sama. Ku Mari katakan Yesus engkau baik. Mari jemaat 1, 2, 3. Yesus engkau baik. Sekali lagi 1, 2, 3. Yesus engkau baik. Wow, luar biasa, luar biasa. Silahkan duduk Bapak dan Ibu. Luar biasa. Kita memuji mengagungkan Tuhan dan bersyukur karena Tuhan baik. Selama 4 tahun Tuhan menyertai gereja kita. Luar biasa. Luar biasa banget. Dan pagi ini Tuhan, kami bawa syukur kami kepadamu. Kami angkat hati kami di hadapan Tuhan. Persembahkan persembahan yang harum di hadapan-Mu. Mari menyembah. Mari menyembah. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Oh, Yesus. Ya Rana ya Rana. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Sebab tiada yang lain Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur karena Engkau nyata bagi gereja kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Tiada kasih seperti-Mu. Yes Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan
jauh di lubuk hatiku. Ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hati. Kau yang selalu bersama kami Tuhan, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Yes Lord. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam Mari CDC hati. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Tuhan yang menyertai hidup kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Kami mengagungkan-Mu Tuhan. Yes Lord. Yesus, Kau Rajaku, ajaiblah karya-Mu, tiada Yes Tuhan seperti-Mu. Yes Lord Jesus. Kekal dan setia. Yes Lord. Amin. Yesus. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri menyembah, menghormati kehadirannya Tuhan. Kudus namamu, tiada seperti-Mu. Setiap jiwaku Mari katakan, Kau Allah yang kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah yang kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Lord, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari katakan, Kau Allah yang besar, Kau mulia Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau besar, Dia mulia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Tuhan. Oh, selamanya ku sembah. Let's say, Yesus, Kau Rajaku. mari sembah Dia CDC. Ajaiblah Tiada yang seperti-Mu Tuhan. karya-Mu, tiada seperti-Mu. Kekal dan setia. Oh, Yesus, Kau bertata. Kudus namamu, tiada seperti-Mu.
Tiada seperti-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami hormati Engkau Tuhan, Kau ada di sini. Haleluya. Allah yang setia Tuhan, Allah yang besar, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Thank you Jesus, kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari berikan pujian yang terbaik, berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, Yesus. Sebab Kau baik Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Masuk hadirat-Mu, rasakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada yang lain Tuhan. Dalam hidup kami Engkaulah Tuhan Yesus Raja. Tiada yang lain yang kami akui, Engkaulah Tuhan Yesus Raja. Yes, Lord. Yes, Tuhan. Yesus, Kau Rajaku, Mari jemaat sembah. Yes, Lord. tiada seperti-Mu, kekal dan setia. Yesus, Kau Kau bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Yes, Lord. namamu, tiada seperti-Mu, Tiada seperti-Mu. segenap Mari jiwa. jemaat saja katakan, jemaat saja yang bernyanyi. Katakan jemaat, Yesus Engkaulah Raja. Yesus, mana suaranya jemaat? Yes Lord. Kekal
presence, Jesus. Terima kasih untuk kehadiran. We honor your presence in here. Kami menghargai hadirat Tuhan di tempat ini. Jangan tinggalkan kami tanpa hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan kami tanpa kuasa Tuhan. Kami berdoa agar terus kemuliaan Tuhan ini kami bawa dalam kehidupan kami. Dalam kami menjalani hari, melihat CDC akan semakin bertumbuh dalam ulang tahun yang ke depan dengan penyertaan Roh Kudus. Kami percaya anugerah Tuhan memampukan CDC untuk melakukan pekerjaan yang besar, yang dahsyat, yang melebihi semua pemikiran manusia, melebihi semua akal budi manusia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Thank you Jesus. We bless you Lord. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Boleh minta aqua? Halo. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa Om Tante, puji Tuhan. Sehat selalu ya di dalam Tuhan, amin. Semangat, coba lihat kanan kirinya, apakah semua semangat di dalam Tuhan, haleluya. Amin. Oke, Elis sudah gak usah pakai keyboard. Thank you. Hari ini libur aja. Oke, haleluya. Senang sekali saya dan istri saya bisa ada di sini lagi. Bisa ada di ulang tahun yang keempat. Tadi kita perjalanan ke sini agak memutar. Kita napak tilas waktu itu kita salah jalan. Sama Pastor Nala, sama Pastor Evi, sama Kak Putu. Waktu itu Mas Guru juga ya. Kita berenam naik mobil Elf yang besar. Terus lewat perumahan Nirwana itu. Dan kemudian muter ke sini. Harusnya deket. Tinggal belok ke Batu Tulis tapi kita harus jauh ke sana. Terus Kanala nanya, ini kapan sampainya? Kan mobilnya gede, jalannya sempit, ini bener gak jalannya? Dan kami mengingat napak tilas bahwa luar biasa Tuhan selalu menyertai kita semua, amin. Perjalanan Bapak Ibu Saudara, lihat kanan kiri wajah yang sama. Waktu itu ada dan hari ini ada. Dan wajah-wajah baru yang Tuhan tambahkan kepada Bapak Ibu Saudara, amin. Percaya dari segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, bahwa Tuhan belum selesai. Katakan belum selesai. Amin. Ulang tahun keempat bukan ulang tahun yang terbaik. Masih ada ulang tahun ke depan yang lebih baik lagi. Amin. Dan saya percaya bersyukur banget kalau saudara hari ini datang walaupun jalannya harus lebih jauh. Katakan makasih loh udah datang. Aduh luar biasa ya. Puji Tuhan. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema membangun dengan dasar yang kuat. Saya akan langsung buka ayatnya, Matius 16 ayat 18 ke 19, slide berikut. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Wow, ini sebuah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan berkata, aku akan membangun jemaat di atas batu karang ini. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Wow, ini statement yang sangat kuat sekali. Kita percaya kalau kita mendirikan gereja dengan cara yang benar, maka alam maut tidak akan menguasainya. Bahkan kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan, the gates of hell shall not prevail. Arti kata shall not prevail itu artinya walaupun dihajar bertubi-tubi, buam, dihajar masalah, dihajar ada longsor, dihajar ada
kendala, ada masalah, tapi gereja Tuhan akan terus bertahan. Bahkan akan terus bertumbuh dan akan terus berkembang. Amin. Dan itu yang seharusnya ada di dalam gereja dan rumah Tuhan. Dan Yesus berkata, slide berikutnya, Jesus declares, you are Peter atau Petros, and on this rock, Petra, I will build my church. Peter, Petros itu artinya batu yang kecil. Petros itu, dan kamu Petrus, Petros batu yang kecil, artinya kita jemaat Tuhan adalah batu-batu kecil yang akan disusun di atas on this rock, Petra, I will build my church. Apa itu Petra? Petra artinya batu karang yang kuat. Kalau di Alkitab Amplified berkata, kata batu karang itu seperti Bukit Gibraltar yang ada di Eropa. Bukit Gibraltar itu bentuknya seperti itu. Bentuk adalah dari satu bongkahan batu karang utuh yang ada di atas gunung, di pinggir pantai, dan kemudian batu ini menjadi rebutan bagi banyak orang. Pertama, kenapa batu ini menjadi banyak rebutan daerah sini? Yang pertama karena batunya keras. Apapun yang dibangun di atas batu yang keras, batu yang kokoh tidak akan tergoyahkan. Katakan amin. Amin. Gereja Tuhan harus dibangun di atas batu ini. Batu yang tidak akan goyah. Tapi juga batu ini adalah ada di puncak gunung paling tinggi datarannya. Sehingga siapapun yang berdiri di atas puncak bukit itu, dia akan bisa melihat sekelilingnya. Artinya firman Tuhan ini apa? Jika kita membangun di atas batu karang yang teguh, bukan cuma fondasi kita, hidup kita akan kuat, tapi kita juga akan ada di atas. Kita akan bisa melihat kalau ada serangan musuh datang. Kita percaya Tuhan juga bisa memberikan warning dalam kehidupan kita, mempersiapkan kita untuk menghadapi season-season dalam kehidupan ke depan. Season-season dalam gereja maupun season dalam kehidupan pribadi. Kita harus dekat dengan Tuhan agar kita bisa mengetahui dan tidak kaget dengan apa yang sedang akan terjadi nanti ke depan. Amin. Kalau kita ada di atas Petros ini, the gates of hell shall not prevail against it. Kita akan tahu bahwa iblis, neraka tidak akan bertahan melawan kita. Kita percaya mendengar nama saudara aja, iblis sudah gemetar. Amin. Mendengar kata CDC, iblis sudah gemetar. Mendengarkan kata Pastor Chris, iblis sudah gemetar. Petrus aku kenal. Siapa aku kenal? Apa namanya? Petrus aku kenal. Tapi engkau siapa? Kata iblis. Karena iblis mengenal orang-orang yang berdiri di atas batu karang ini. Dan saya percaya jemaat CDC adalah orang-orang yang berdiri di atas batu karang ini. Amin. Maaf nyanyinya tadi semangat sekali jadi agak habis suaranya. Percaya bahwa pada saat kita berdiri di atas batu karang ini, berdiri di atas batu karang yang kuat dan batu karang yang tinggi ini, iblis tidak akan berhasil menyerang kita. Kita akan mengetahui jauh ke depan bagaimana Tuhan mau memimpin kita. Amin. Dasar yang kuat itu adalah a strong and solid foundation, adalah ditaruh di atas pengenalan kita akan Tuhan. Empowered by the Holy Spirit. Batu karang yang kuat ini adalah pengenalan kita dengan Tuhan. Dengan diberi kekuatan oleh Holy Spirit. Roh Kudus. Saudara tahu nggak kalau gereja CDC itu adalah gereja karismatik Pentakosta. Kita injili jelas karena guys gereja LCD injili sepenuh. Kita berdasarkan atas Injil firman Tuhan. Tapi kita juga gerakan Pentakosta atau kita percaya akan karunia Roh Kudus di dalam jemaat. Kita percaya bahwa Roh Kudus bisa bekerja dengan karya yang nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Karena itu di Matius 16 slide berikutnya ayat 15 sampai 17 gini. Sebelumnya ayat yang tadi ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini Petrus?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," kata Yesus kepadanya. Firman Tuhan berikutnya apa? "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
Sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapamu di surga. Jadi firman Tuhan mengatakan bagaimana maksudnya. Bagaimana kita mengenal Tuhan bukan karena kita datang ke sekolah teologi, bukan karena kita ikut Bible study. Yes, melalui mereka juga bisa, tapi karena kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara tahu kedekatan kita dengan Roh Kudus menentukan jalan hidup kita? Saudara tahu, saudara perlu bergaul erat dengan Tuhan. Bukan cuma datang seminggu sekali ke gereja, tapi datang dan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin. Dan jika saudara punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, iblis pun takut sama saudara. Alam pun mendengar doa saudara. Enggak percaya Bapak Ibu Saudara. Saya dan istri saya karena tinggal berdua, anak kami sudah di luar, kami banyak naik motor-motoran. Kalau naik motor musuhnya bukan macet, betul ya? Musuh terbesar motor yang naik motor tahu adalah hujan. Di Bogor tiap hari hujan. Paling kesal kalau udah naik motor keliling tiba-tiba hujan karena paling repot. Kami percaya pada saat kita dekat sama Tuhan, kita bisa punya bargaining sama Tuhan. Kita bisa berdoa sama Tuhan. Kita bisa minta dengan bold sama Tuhan. Jadi tiap kali udah mulai hujan, udah mulai rintik-rintik, langit sudah mulai mendung. Istri saya terutama, dia akan bilang, "Hai langit, aku berkatakan kepadamu, tunggu sampai kami pulang baru hujan." Gitu. Dan percaya atau nggak percaya, itu selalu terjadi. Saudara nggak percaya? Coba kalau saudara dekat sama Roh Kudus, lagi ke mall hari Sabtu Minggu gini penuh parkiran, Tuhan aku minta parkiran yang terbaik sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Tuhan gak bilang mintalah hal-hal yang besar aja, mintalah jodoh aja, mintalah tender yang besar. Enggak, Tuhan gak bilang gitu. Mintalah hal-hal yang kecil karena kita adalah anak sama Tuhan. Karena kedekatan kita bisa menggerakkan langit dan bumi. Amin, aminnya sedikit. Haleluya. Kalau saudara tahu kebenaran akan firman, saudara mengenal Tuhan dan diwahyukan oleh Roh Kudus kepada saudara, saudara memiliki kuasa. Saudara tahu begitu saudara memasuki ruangan aja iblis tuh gemetar. Saudara tahu begitu datang ke ruangan aja setan pun keluar dalam nama Yesus. Karena kedekatan saudara dengan Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa saudara itu punya kuasa seperti itu. Iblis mencoba mencuri kuasa itu. Iblis mencoba membuat, itu mah buat orang-orang tertentu saja. Tidak saudara, ini buat saudara. Coba katakan kanan kiri, ini juga untuk kamu. Jadi atas pewahyuan ini, Tuhan bilang, I will build my church. Pewahyuan atas apa? Slide berikutnya pewahyuan akan 3 hal. Saya mau share 3 hal. Ini yang akan membuat saudara membangun hidup saudara pribadi di dalam Tuhan. Atas pengenalan saudara atas 3 ini. Selagi saudara mengenal 3 hal ini juga, saudara akan mengalami ada isu di dalam hidup saudara yang harus diselesaikan. Karena setiap pengenalan kita dengan Tuhan, Tuhan akan mengangkat isu dalam kehidupan kita. Oh, isu apa Pak Faisal? Yang pertama adalah you are the Christ. Ayatnya yang 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Kalau bahasa aslinya the Christ, Messiah. Yang kedua the Son of the Son adalah Allah anak. Yang ketiga kalau bahasa Inggrisnya berkata the living God, Allah yang hidup. Atas 3 pewahyuan ini gereja harus dibangun. Atas 3 pewahyuan ini hidup kita harus dibangun. Pewahyuan apa saudara? Yang pertama adalah pewahyuan Yesus adalah Kristus. Artinya anointed one. Dan pada saat kita belajar tentang pewahyuan yang pertama, akan ada isu yang harus selesai dalam kehidupan kita, yaitu isu pengurapan. Ayah saya adalah seorang pengusaha kayu yang cukup berhasil di kotanya. Suatu hari ayah saya tuh punya toko, punya 2 toko, punya penggergajian. Dia suka bawa kapal dari Kalimantan datang ke Cirebon
dan kemudian bongkahan-bongkahan kayu yang masih utuh itu dibawa ke pemotongan kami, dipotong menjadi yang kecil-kecil, kemudian dijual lagi ke penjual-penjual yang lain. Bahkan ada satu titik di mana papa saya punya 2 kapal tongkang waktu itu. Dan waktu itu saya ngerasa hebat sekali saya punya papa ini. One day papa saya datang ke kantor, datang ke penggergajian membawa saya yang masih kelas 4 SD ke penggergajian itu. Waktu dia menggandeng tangan saya, dia bawa ke penggergajian, saya ngelihat wajah pegawai yang ada di situ, semua tukang-tukang yang lagi motong kayu, menggergaji dan semua. Dia bilang, wah Pak, makasih ya Pak, udah nolongin anak saya. Wis, beli apa? Orang Cirebon ya. Priben kabare, sehat ah? Gitu. Dia bilang, sehat Pak, makasih. Saya ngelihat bagaimana orang look up sama papa saya. Papa saya juga begitu peduli sama pegawai-pegawai yang lain. Saya jadi bangga banget. Oh, saya anak bos. Saya anak papa nih, hebat gitu. Sampai suatu hari papa saya bawa saya ke kantor, saya suruh duduk di atas kursi bosnya. Kursi yang tinggi, yang saya nggak pernah dudukin saat itu. Kursinya tinggi, bisa naik turun, saya naikin turun, naik. Turun, naik. Saya bayangin saya naik ke atas, turun. Wah, kayaknya udah keren banget ada di situ. Tapi pada saat itu saya mengerti satu hal. Bahwa walaupun itu punya papa saya, itu bukan punya saya. Walaupun kesannya itu punya saya, tapi itu bukan punya saya. Saya harus melihat bahwa itu tetap punya papa saya. Apapun yang papa saya mau, saya akan lakukan, tapi bukan punya saya. Dan saya percaya isu pengurapan Tuhan juga ada di situ. Saudara tahu polisi? Polisi itu memiliki otoritas daripada bukan bapak. Polisi itu memiliki otoritas dari negara. Dia memakai baju polisinya, kemudian dia pakai baju polisinya sebagai tanda bahwa dia adalah otoritas yang dipercayakan sama negara untuk menolong saudara. Dia dipercayakan untuk membawa sesuatu kepada tugas ke dalam masyarakat untuk menolong saudara dan saya. Seragamnya adalah bukti bahwa dia adalah otoritas. Dia membawa pengurapan dari negara. Karena arti Kristus adalah anointed one atau a person who has chosen. Seseorang yang telah dipilih, terpisah daripada Tuhan untuk tugas yang spesifik. Kadang dengan kuasa dan otoritas untuk melakukan sesuatu. Kita adalah orang-orang yang empowered person. Kita bukan powerful person. Kita harus sadar pengurapan kita itu ada di mana. Saudara harus sadar isu pengurapan. Kita harus tahu posisi kita itu ada di mana. Kita harus tahu siapa diri kita. Kita harus tahu panggilan kita itu siapa. Semua yang pengusaha, kita harus tahu bahwa kita tuh Tuhan izinkan untuk pengusaha. Kita melayani, yes, tapi kita tahu jati diri kita ada pengusaha. Saya dulu punya toko kayu. One day, karena ada krisis moneter dan semua ada krisis illegal logging, saya terpaksa untuk melepaskan semua usaha saya. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa salah saya? Saya sudah lakukan semua yang terbaik. Tapi Tuhan bilang, aku punya tempat buat kamu. Jadi semua itu saya tinggalkan. Tuhan kasih ide sama saya bisnis yang baru. Di mana saya bisa traveling, bisa melayani Tuhan, tapi juga tetap bisa punya usaha juga yang passive income. Itu adalah semua hikmat daripada Tuhan. Kalau saya dulu punya toko, dan toko saya jadi 10-20 toko, saya tidak mungkin ada di sini saudara. Saudara tidak akan mungkin ketemu saya. Saudara ketemu saya sebagai engkokoi pakai celana pendek, jualan di toko material. Tapi saya tidak akan ada di sini. Tuhan tahu setiap panggilan saudara. Makanya kadang-kadang justru pintu-pintu yang tertutup
itu adalah sebenarnya pintu yang terbaik buat saudara. Karena Tuhan sedang persiapkan sebuah tempat yang terbaik dari saudara. Isu pertama, kita harus tahu pengurapan kita. Kita harus tahu posisi kita. Kita harus tahu kekuatan kita. Kita hanya diperkuat cuma karena Tuhan yang memberikan kuasa kepada kita. Saudara hanya bisa melakukan sesuatu karena saudara diperlengkapi dengan kuasa daripada Tuhan. Amin. Jadi kita empowered person. Saudara harus selesai dengan isu itu. Saudara harus selesai safe dengan hidup saudara. Ini posisi saya, ini pelayanan saya. Pada saat saudara safe sebagai gereja, ini yang kita lakukan. Ini yang identitas saya. Saya tidak akan terganggu dengan orang lain. Saya tidak akan terganggu dengan keberhasilan orang lain. Saya tahu di dalam Tuhan bahwa ini yang saya lakukan, yang Tuhan mau saya lakukan. Dan saya tahu buahnya adalah nyata dan tetap. Amin. Jadi CDC saya percaya. Yang pertama, saudara harus datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan dan diwahyukan Roh Kudus, dan Tuhan akan kasih lihat identitas CDC, identitas saudara. Posisi saudara di dalam CDC harus bagaimana? Apa yang harus saudara lakukan? Dan mulai mendapatkan itu di dalam Tuhan dan melayani keluar kepada orang-orang. Amin. Haleluya. Yang ketiga adalah isu kepemilikan. Adalah the Son of God. Pada saat kita tahu bahwa kita anak Allah, kita share identitas kita dengan Tuhan. Kita share ownership kita dengan Tuhan. Kita share purpose kita, legacy kita daripada Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa kita adalah anak Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap posisinya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Kenapa orang banyak jatuh? Kenapa gereja banyak jatuh? Karena mereka mencoba memiliki sesuatu. Mereka mencoba ownership sesuatu. Menghak ciptakan sesuatu. Mengikat orang dengan sesuatu. Kita harus sadar bahwa kita di ICC di Bandung, kita selalu bilang enggak semua orang cocok di ICC. Ada orang-orang yang harus kita rilis. Ada orang-orang yang harus kita lepaskan agar berkat Tuhan melimpah di atas dia. Saya punya anak rohani. Dan waktu itu dulu saya dan istri saya masih ngerintis gereja. Dan waktu itu anak rohani kami ini yang jadi full timer di situ. Hatinya full time, hatinya melayani. Tapi pada saat bareng sama kita, anak ini tuh memang kurang efektif dalam melayani. Karena masih masa perintisan, dia juga kurang bermental perintis. Jadi kadang-kadang dia cuma mengikuti komando sehingga susah berjalan. Sampai ada satu titik, kayaknya sorry ya, kayaknya kita gak bisa terus dulu. Kita juga keuangan gereja harus prioritas yang lain. Boleh gak kamu kerja dulu? Sambil kamu tanya Tuhan lagi, gimana ke depannya? Oke kok, gak apa-apa. Saya juga dapat kerjaan. Akhirnya dia dapat kerjaan, kemudian dia menikah, kita berkatin juga. Kemudian setelah setelah kami gabung dengan ICC, dia pun ada di ICC. Pas kami ada di ICC, sekarang dia masuk ke staff di Sikit dulu. Dan kemudian dia masuk di staff di Sikit, dia berkembang. Semua ilmu yang dia punya, dia berkembang. Pada saat itu saya bilang, saya juga harus rilis dia. Kalau dia di dalam pembapaan orang lain, misalnya dalam asuhan orang lain, dia lebih berhasil, saya harus bisa ngerilis dia. Walaupun kita yang melahirkan, kita yang membesarkan, tapi ada waktunya di mana dia ternyata sama si B dia lebih berkembang. Sampai minggu terakhir, minggu kemarin dia membaptis orang juga di ICC. Dan saya bilang, wow, thank you Jesus. Dan saya harus ngerilis dia. Kita tidak boleh memiliki kepemilikan yang total atas orang. Tetap bukan berarti dilepas, tapi tetap kita caring. Tapi kita harus tahu ada seasonnya di mana dia harus berangkat. Dia harus kerja, dia harus melayani, dia harus keluar ke tempat lain.
ada season hidupnya yang harus berubah. Tapi kita percaya pada saat kita memperlakukan orang sebagai anak, orang itu selalu akan kembali, amin. Dan dia akan kembali ke rumah. Kami juga punya anak perempuan kami baru menikah di bulan Februari ini. Kadang sebagai bapak saya gak akan pernah rela ngasihin anak saya dengan lelaki asing yang baru dikenal beberapa tahun. Belum ngalamin, udah kan Bapak Ibu Saudara. Semua rela ya kayaknya di tempat ini ya, puji Tuhan ya. Kalau saya sih gak rela, saya ngebesarin, saya yang ini saya tahu semuanya, saya sih berat tetap. Walaupun tahu dia anak yang baik, semua anak yang baik. Tapi saya tahu season hidupnya udah berubah. Itu pilihannya dia. Saya harus hargai, saya harus rilis. Dan pada saat saya rilis dia, hubungan kami semakin dekat. Anak saya baru WA saya, hampir berapa hari sekali dia WA. Dad, gimana apa kabar? Mah, gimana apa kabar? Makan apa hari ini? Kadang kita berpikir anak udah nikah makin jauh kali ya. Tapi karena rilis itu. Tidak ada isu kepemilikan dalam saya dan istri saya. Saya rilis. Dia berkembang. Anak rohani kami pun jadi dekat dengan kami karena kami rilis. Coba kalau saya bilang, kamu jangan ada di pelayanan orang lain. Kamu ada di pelayanan saya aja. Kamu ada begini aja di bawah saya. Mungkin dia gak akan berkembang. Kita harus tahu gereja adalah gereja yang merilis. Merilis dia untuk season hidup yang baru. Merilis itu untuk semua hal-hal yang baru akan dialami. Amin. Saya gak tahu saya yang berat atau saudara yang rasanya sepi banget hari ini. Haleluya. Saya share 3 hal ini memang dari hati. Waktu Tuhan bicara, Roh Kudus mengajar ini dalam perjalanan kami di kereta. Tuhan benar, kalau 3 hal ini kita bisa pelajari, 3 hal ini kita bisa hidupi, kita percaya bahwa gerbang neraka tidak akan bisa menyerang kita. Tapi isu itu harus selesai. Kedekatan dengan Tuhan harus menghasilkan hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Menunjukkan kepada saudara pengurapan saudara. Di mana? Yang strength saudara, di mana? Dan mulai fokus di situ. Yang kedua, saudara harus tahu bahwa tidak ada isu kepemilikan dalam hidup saudara. Makanya pada saat saudara dituntut untuk melayani, saudara dituntut untuk memberikan perpuluhan, saudara tidak merasa berat sedikit pun. Saudara punya waktu habis, saudara punya kuota habis untuk follow up. Saudara tidak akan merasa keberatan. Karena kepemilikan hidup saudara adalah milik Tuhan. Dan siapapun yang Tuhan percayakan kepada saudara juga milik Tuhan. Saudara tahu CDC juga milik Tuhan. Tidak ada ini pelayanan saya yang bangun, saya yang buka, saya yang ini, saya yang bangun. Gak ada itu. Karena masuk poin yang ketiga. Adalah mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Katakan Tuhan yang hidup. Adalah isu kehidupan. Adakah kehidupan dalam kehidupan saudara? Kata living itu arti katanya zao. Zao itu artinya di Greek lexicon artinya to live, to breathe, to be among the living. Jadi arti kata zao itu adalah hidup. Pastikan coba kanan kiri hidup, benar gak? Dites, bernafas gak? Oh bernafas. Dan yang ketiga lucu, be among the living. Orang yang hidup itu juga ada di antara orang yang hidup. Yang kedua, enjoy real life. Katakan enjoy. Adalah untuk memiliki hidup yang penuh kenikmatan. Bisa menikmati hidup saudara. Who have true life. Untuk memiliki hidup yang sejati dan layak, aktif, blessed, endless in the kingdom of God. Wow, kata Zoe itu hidup itu bukan cuma hidup nafas, bergerak, berkembang biak, tapi juga hidup secara dalam. Sukacita Tuhan yang menyeluruh, yang penuh dalam hidup saudara. Adakah itu dalam hidup saudara? Jika pelayanan saudara, jika kehidupan saudara sudah mulai menyedot kehidupan ini, cek lagi.
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Itu kenapa di slide berikutnya 3 pewahyuan ini harus membangun sehingga menjadi strong church dan strong personal. Pada saat kita punya isu pengurapan beres, kepemilikan beres, maka kita akan punya kehidupan. Amin. Kalau orang punya kehidupan, ngomong aminnya semangat. Amin. Haleluya. Sehingga kalau saudara tahu pengurapan saudara di dalam Tuhan, saudara tahu kepemilikan saudara, hidup saudara adalah hidup untuk Tuhan, hidup untuk melayani Tuhan, hidup untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu kita akan punya hidup. Amin. Dan saya percaya semua kerutan-kerutan di sini, semua yang harus operasi plastik, semua ini tidak usah lagi. Haleluya. Semua hilang di dalam Tuhan. Dan percaya gereja CDC akan menjadi gereja yang kuat dan berkembang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu apa yang Tuhan panggil dalam kehidupan kita. 20 tahun yang lalu, saya dan istri saya dipanggil Tuhan. Dinubuatkan waktu itu, bukan 20, berarti 30 tahun yang lalu ya dinubuatin sama Rasti Rasul. 30 tahun yang lalu, terpisah karena kami belum menikah. Terpisah didoakan. Istri saya doakan sebelah sana, saya didoakan sebelah sini. Istri saya didoakan, kamu akan menjadi ibu bagi banyak orang. Saya didoakan di sebelah sini, kamu akan jadi bapak banyak orang. Nyambung ya gitu sebenarnya. Tapi kita nggak tahu saat itu, didoakan jauh. Kita berdua didoakan secara terpisah. Kamu akan pergi ke kota-kota, ke tempat-tempat. Aku juga didoakan sama, kamu akan pergi untuk membuat rumah bagi generasi. Saya nggak tahu kata-kata itu sampai hari ini. Kamu akan bangun rumah bagi generasi, kamu akan menerima banyak anak-anak muda masuk ke dalam rumah kamu. Kamu akan dipanggil bapak dan ibu waktu itu. Belum kenal. Saya nggak tahu. Dan puji Tuhan setelah 25 tahun itu terjadi. Tapi sebelum 25 tahun itu, kami tahu pengurapan kami. Kami tahu bahwa hidup kami itu bukan milik kami tapi milik Tuhan. Waktu Tuhan ajar kami dalam pernikahan, Tuhan ajar kami sebagai anak, Tuhan ajar kami dalam gereja melewati konflik demi konflik dalam gereja, dalam rumah Tuhan, dalam kehidupan. Tapi hati kami nggak pahit, hati kami nggak benci, hati kami nggak bilang bosen bergereja, bosen dalam melakukan ini dan itu. Kami tetap setia melayani Tuhan. Bahkan lompatan kami masih sama seperti waktu kami bertobat pertama kali hingga hari ini. Tangan kami tidak terangkat berkurang pada saat kami puji Tuhan waktu pertama dan yang kemudian sekarang cuma segini. Tidak berkurang sedikit pun. Itu kenapa 25 tahun, 30 tahun setelah itu kami menggenapi semua nubuatan yang pernah kami terima. Dan saya dengan bold mau berkata dengan berani kepada CDC untuk berani pegang janji Tuhan. Berani pegang apa yang Tuhan sudah taruh sebagai landasan yang kuat di dalam jemaat ini. Saudara berani mengklaim karena saudara punya kedekatan dengan Tuhan. Memperkatakan keadaan saudara yang sekarang sedang sulit keuangan. Saya mau saudara perkatakan dengan firman. Yang saat ini saudara memiliki masalah dalam hubungan pribadi. Saya mau perkatakan dengan firman. Bahwa segala tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. There is nothing impossible. There is nothing impossible. Saya mengundang tim musik ke depan. Tidak ada yang mustahil. Pada saat kita percaya Tuhan akan membawa kehidupan dalam saudara. Saudara akan bawa keselamatan. Tuhan akan bawa keselamatan dalam keluarga saudara. Oh, nggak ada amin. Haleluya. Tuhan akan bawa berkat sama usaha saudara, pekerjaan saudara. Tuhan akan bawa kelepasan dalam kehidupan saudara. If you
Just believe. Amin. Trust God. Percaya Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapamu. Bapa kita. Hari ini Tuhan mau bawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Hari ini Tuhan mau bawa kita untuk mengalami the living God. Tuhan yang hidup. Saudara akan mengalami sukacita, kemenangan di dalam Tuhan. Saudara yang tadinya menangis, saudara akan pulang membawa berkas-berkas saudara. Semua yang iblis pernah curi, Tuhan akan kembalikan 7 kali lipat dalam hidup saudara. Amen, amen, amen. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Kita menyembah Tuhan. Hirabaha, Helalabaha, Shikarabaha. Sembah Dia, sembah Dia. Helabaha, kami menyembah Engkau, Yesus. Kami menyembah Engkau, Yesus. Kami meninggikan Engkau. Tuhan tidak cuma ingin memberikan apa yang engkau butuhkan, tapi Tuhan adalah Bapa yang akan memberikan apa yang engkau inginkan. Amin Tuhan. Apa yang engkau inginkan dalam hatimu, karena Dia adalah Bapa yang baik. Bagi yang mau menerima, mengalami Tuhan sebagai Tuhan yang living God, yang mau mengenal Tuhan, saya mau saudara taruh tangan kanan saudara di dada saudara, dan katakan, aku mau Tuhan, aku mau mengalami Tuhan. Mari ikuti doa saya. Tuhan, aku mau mengalami Engkau, sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, dalam hari-hari saya. Tidak cuma di hari Minggu, tapi setiap hari. Dalam doa saya, saat saya berangkat kerja, saat saya bekerja, saat saya sekolah, saya mengalami Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau Rajaku,
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami sebagai jemaat-Mu. Jemaat yang dibangun di atas batu karang yang kokoh. Tuhanlah sebagai batu karang yang kokoh. Kami dikumpulkan, dipersatukan dalam tubuh Kristus yang tidak tergoyahkan. Kami percaya Kristus adalah Raja kami, Tuhan kami. Engkau berdaulat atas hidup kami. Ajar kami Tuhan, menghargai pengurapan Tuhan. Ajar kami untuk menghargai kepemilikan Tuhan. Dan ajar kami juga untuk menghargai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini, Kau terus menguatkan iman kami, bahkan terus bicaralah bagi kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita selalu mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita selalu ingat bahwa kasih dan anugerah Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, apabila ada yang belum mendapatkan roti dan anggur, bisa angkat tangan, nanti Asher bisa melayani. Di sebelah sana, sebelah kanan ada yang belum dapat. Sebelah kanan, tolong, sudah dapat semua? Semua pelayan juga di tempat ini ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan bacakan iman rasuli. Inilah yang kita percayai. Dengan suara hati yang terdalam, kita percaya. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat, kita buka roti. Di dalam roti ini ada ayat yang kita bisa baca sebentar. Kita angkat roti tinggi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Dan diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah-pecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Bagi kita yang percaya, mari kita makan bersama dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Bagi yang kita yang percaya, mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, cawan-cawan boleh dikumpulkan, saudara. Yes, siapa dari kita yang diberkati oleh firman Tuhan pagi ini? Yes, semuanya diberkati. Wow, luar biasa. Kita mau menyambut saudara, ada saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir tempat ini. Boleh saya lihat tangannya saudara yang baru pertama kali hadir? Ada? Ada? Oke, ya. Belum angkat tangannya tapi sudah ini ya, sudah kenalan juga. Oke, welcome bagi Bapak Ibu yang sudah hadir. Selamat datang. Diharapkan untuk kita boleh ketemu lagi Bapak Ibu ya di pertemuan-pertemuan ibadah berikutnya. Yes, ini waktu yang indah saudara untuk kita mulai memberi di minggu ini saudara. Saudara boleh lihat amplop kita ya di bangku kita ya. Saya angkat amplopnya saudara, contoh bagi kita di mana amplop ini boleh kita gunakan untuk memberi secara tunai. Nah, namun kalau saudara mau memberi secara transfer, maka saudara boleh gunakan function kris-nya di amplop tersebut. Oke? Nah, sebelum kita memberi saudara, kita akan baca satu ayat Alkitab yaitu di 2 Korintus 9 ayat 7. Saya bacakan untuk saudara. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Yes. Ya, kita angkat handphone kita kalau memberi secara transfer ataupun amplop kita saudara. Dan kita pejam mata kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang luar biasa yang kami terima Tuhan. Kami mau meresponi dengan terbaik. Kami mau belajar melakukannya Tuhan menjadi gereja yang kuat. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau belajar lagi Tuhan untuk memberi. Di ibadah ini Tuhan kami percaya seberapa yang kami beri Tuhan, maka Engkau memberkatinya Tuhan. Dan apapun yang Kau berkati, kami percaya akan berlipat kali ganda Tuhan. Menjadi cukup untuk jiwa-jiwa Tuhan. Menjadi cukup Tuhan Yesus untuk berkat bagi banyak orang. Kami percaya Bapa, pemberian kami impactful Tuhan Yesus. Dan kami mau memberinya dengan sukacita. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Dan kami percaya Engkau akan menambah-nambahkannya. Bahkan Engkau melatih kami untuk bisa memberi lebih baik di hadapan-Mu. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Kami memberikan beberapa saat untuk saudara boleh memberi, silakan.
Yes, sepertinya sudah semua. Terima kasih untuk pemberian saudara, terima kasih untuk korban syukur saudara. Dan saudara, kalau kita lihat ruangan ini sudah terdekor dengan baik. Semuanya begitu baik saudara, kita mau bangkit berdiri boleh? Kita mau say thank you ke volunteer. Thank you. Thank you volunteer sudah mempersiapkan semuanya. God bless you. God bless you. God bless you saudara. Yes. Ya, dan volunteer juga sudah mempersiapkan satu buah acara yang spesial ya. So, setelah nanti doa berkat, mohon saudara jangan beranjak dulu dari tempat saudara. Stay dulu ya, duduk dulu. Oke, karena ada acara spesial ulang tahun nanti setelah ibadah sebelum coffee break. Oke, luar biasa. Dan juga saudara, bagi saudara yang tergerak buat, oh saya sudah dilayani dengan baik oleh teman-teman volunteer, saya juga mau melayani. Yuk hubungi carousel leadernya supaya bisa nanti disalurkan, disambungkan ke pelayanan yang tepat untuk saudara. Oke? Dan minggu depan saudara, kita bertemu lagi di onsite service. Ya, 8 Juni akan dilayani oleh Pastor Chris. Ya, kita beri tepuk tangan dulu saudara. Waktu yang sama, jam yang sama, ya untuk ibadah umum jam 9. CDC Kids-nya jam 9 juga, dan ibadah Arrow jam setengah 12. Ya, di Hotel Green Forest Bogor. Siap-siap untuk menerima hal yang baru dari Tuhan melalui Pastor Chris. Selanjutnya setiap hari Sabtu, nah kita ada doa offline atau onsite saudara. Ada banyak hal yang kita alami ketika kita berdoa. Ada hadirat Tuhan yang begitu kuat, ada lawatan yang begitu kuat saudara. Kayaknya boleh juga sekali-kali ada kesaksian ya nanti ya. Yang hadir apa yang dialami. Ya supaya teman-teman tahu rasanya doa bersama itu seperti apa. Dan saudara, kami undang Bapak Ibu Saudara untuk doa onsite bersama. Agak pagi memang, jam 7 pagi hari Sabtu. Di sini akan ada pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa. Nanti PR-nya kita mempersiapkan tempat yang cukup buat saudara kalau saudara hadir semua memang. Ya, it's okay, itu baik. Ya, jadi ditunggu kehadiran untuk doa onsite jam 7 pagi. Oke, selanjutnya, nah ini ada satu hal yang spesial juga. Ada Pray and Worship Night. Oh. Hari Kamis. Hari Kamis, ya di note ya, hari Kamis 12 Juni. Jam 6 sore, saudara. Tempatnya di Green Forest Bogor. Nah ini kita harapkan kehadiran saudara untuk kita menyembah dan berdoa bersama. Kita nantikan juga lawatan Tuhan yang luar biasa mengubahkan hidup kita. Yes, jangan lupa ya teman-teman saudara ya, Kamis 12 Juni jam 6 sore. Baik, kita juga ada wadah carousel saudara, boleh kita next slide. Carousel, pastikan Bapak Ibu Saudara berkomitmen untuk boleh hadir di mana ada berkat tersendiri di carousel ini saudara. Mungkin berkatnya berbeda dibanding kita beribadah, dibanding kita berdoa. Tapi ada satu hal yang beda, saling jadi berkat kita di carousel saudara. Ya, dengan segala lebih, segala kurangnya kita belajar saling menerima di sana. Oke, coba katakan kiri kanan, carousel gua yang terbaik loh gitu. Gak apa-apa ya, carousel gua yang terbaik loh versi gua gitu, versi gua. Ya jadi yuk join carousel, oke? Kita juga lagi ada di fase Fast 21 saudara. Kita boleh next slide. Yes. Yes, ini sampai tanggal kan ya. Oke teman-teman, ini reminder aja buat Bapak Ibu Saudara bahwa kita mulainya ini dari tanggal 13 Mei sampai 8 Juni. Fast 21. Jadi dipastikan Bapak Ibu Saudara sama-sama komit ya. Yang saya tahu masing-masing ada beda-beda puasanya. Ada puasa makan, ada puasa nasi, ada puasa nggak main games katanya. Puasa shopping, astaga bapak-bapak yang happy kayaknya. Ya ada puasa apapun, tapi yang penting adalah menyangkal diri. Dan paling penting berdoa, jangan hanya berpuasa aja ya. Ya. Sambil berdoa, oke? Komit sampai tanggal 8 Juni. Siap ya saudara ya. Dan
Sebentar doa berkat akan ditutup oleh Pastor Chris. Silakan Pastor Chris. Wow, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, luar biasa. Kita bersyukur hari ini kita jemaat ini udah berjalan dalam perjalanan 4 tahun. Dan saya percaya puji syukur kepada Tuhan, semua karena Tuhan. Dan satu hal yang kita tahu bahwa jemaat ini butuh perkenanan dari Tuhan. Artinya kita belajar semua untuk hidup fokus kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa dalam perjalanan sampai hari ini, ingat Tuhan menyertai kita semua. Dan pemeliharaan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita sadari semua bahwa kasih karunia Tuhan semua yang Tuhan berikan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, saya dapat satu pesan Tuhan buat kita semua. Di Efesus 5 ayat 2 bilang seperti ini, dan hiduplah dalam kasih. Sekali lagi, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudaraku, selama tadi dalam penyembahan, pujian, saya melihat bahwa ada di samping kita semua ada singer yang luar biasa, pemain musik. Di belakang semua jemaat hari ini. Semua generasi ada di sini. Kita sedang membangun generasi muda. Jadi semangat semua, kita bersama-sama ada generasi muda dan yang senior pun saling menghormati, saling memberkati dan hidup saling mengasihi. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Semangat lagi, amin. Amin. Luar biasa. Hari ini saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Mari berbahasa roh. Ora bakaya rabasyara haya rabah. Sikarakaya rabasyara bayara. Sikara papara basyara bayara bayara. Ora basyara bayara bayara. Bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bersyukur untuk roh-Mu yang senantiasa menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Tuhan beri kau keberuntungan dan keberhasilan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin.